Halo teman-teman gardening at home, kali ini aku mau memberikan informasi tentang bagaimana cara mempruning bunga wisteria di musim semi. Jadi untuk tipsku cara mempruning wisteria di musim semi, yang pertama harus kita pelajari adalah bagaimana atau tipe karakter dari bunga wisteria itu sendiri. Nah, di depan aku ini adalah wisteria jenis wisteria Cina atau Chinensis wisteria. Bedanya apa dengan wisteria grandiflora? Itu terletak pada bunganya. Jadi pada wisteria Chinensis itu bunganya kecil-kecil tapi dia memanjang, agak panjang. Dan pada wisteria grandiflora itu bunganya besar tapi nggak begitu panjang, sampai ya mungkin sekitaran 10 atau 20 cm lah panjangnya ya kalau yang grandiflora jenisnya. Kalau yang ini Chinensis atau tipe Cina. Nah, ini bunganya berbunga berwarna sekitaran biru muda atau biru langit ya. Nah, usia wisteria ini yang aku tanam ini udah hampir 10 tahun lebih. Jadi pada saat aku udah di sini itu dia usianya kisaran 3 tahunan lah ya, 3 tahun atau ya 3 tahun lebih gitu. Dan pada saat itu nggak pernah berbunga karena memang wisteria butuh waktu ya untuk bisa berbunga. Jadi buat teman-teman yang misalkan awal belinya kecil terus nggak bunga-bunga, jangan kecewa karena memang wisteria itu agak lama untuk berbunganya ya. Dan ini udah 10 tahun dia udah istilah kata udah matang untuk bisa berbunga. Dan dari pengalaman aku, bunga wisteria ini dia bisa berbunga sampai 3 kali. Ya, jadi kalau kita bisa mempruning atau memotong dengan benar, maka dia akan berbunga lagi sampai 3 kali. Dan ini pengalaman aku sendiri ya, aku nggak tahu dengan pengalaman teman-teman yang lain gitu ya. Dan sekarang aku akan memberikan informasi bagaimana sih cara memotong ranting bunga wisteria ini sehingga mempunyai banyak bunga nanti di musim panasnya. Nah, yang pertama ini aku udah potong ya. Jadi aku potong ada sebagian yang tahun kemarin, tapi bisa juga potong langsung di tahun ini. Nah, ini aku potong sebagian dipotong di tahun kemarin dan sebagian lagi aku potong sekarang. Nah, ini sekarang sudah muncul ya. Seperti ini. Aku zoom ya. Nah, ini adalah calon tipe bunganya. Jadi buat teman-teman kalau menemukan yang seperti ini di bunga wisteria di bulan-bulan sekarang ya. Ini bulan apa sih? Bulan April. Itu tandanya ini adalah calon untuk bunganya. Dan tahun ini calon bunganya agak banyak nih karena aku memotongnya benar. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah untuk memotong bunga wisteria ya, karena kalau kita salah memotong bunga wisteria maka di tahun berikutnya atau setelah pemotongan dia tidak akan berbunga banyak. Nah, ini ya, ini contohnya ya teman-teman. Ini calon bunganya. Nah, iya, untuk membedakan antara calon bunga dan calon daun itu bagaimana sih? Sebenarnya gampang untuk membedakannya. Jadi kita memperhatikannya. Nih, ini di sini ada yang kecil-kecil ya. Ini yang kecil. Yang kecil-kecil ini adalah calon daun biasanya ya. Ini calon daun juga ya. Ini bunganya ada di sini nih, calon bunganya. Calon bunga di sini, tapi di sini adalah calon daun ya. Jadi terlihat jelas perbedaan antara bunga dan daun. Jadi sobat gardening harus benar-benar jeli membedakannya. Sehingga nanti kita bisa tahu nih kira-kira bunganya banyak atau sedikit. Nah, terus kemudian balik lagi tentang cara memotongnya. Prinsip memotong bunga wisteria adalah hampir mirip seperti bunga hortensia paniculata. Jadi batangnya itu dipotong
jangan sampai ke batang tuanya atau batang di tahun sebelumnya. Nah, kita memotongnya di sini. Jadi di sini kan ada banyak nih ya. Contohnya nih ya. Ini contoh secara secara gampangnya ya, sobat gardening. Jadi ini adalah batang tua alias batang yang udah di tahun sebelumnya. Ini udah batang lama ya. Aku nggak potong ini. Aku potong di batang-batang yang masih muda. Jadi ini batang masih mudanya ya. Aku potongnya di sini ya. Ini juga nggak langsung potong habis. Jadi prinsipnya kita memperhatikan di sekitaran mata tunasnya. Kita sisakan sekitar 3 sampai 4 mata tunas baru dipotong. Jadi ini contohnya ya. Ini aku kan tahun kemarin potong ini ya. Tapi aku cara memotongnya, aku hitung dari sini. Ini 1 2 3 ya. Nah, yang di sini nih bisa langsung kita potong ya. Ini di sini aku potongnya ya. Terus dia muncul tunas baru lagi. Nah, tunas baru lagi ini aku potong di sini. Ini 1 2 3 ya. Aku potong di sebelah sini. Jadi sisakan 3 tunas ke bawah dan tunas keempatnya baru kita potong. Nah, itu cara pemotongannya bunga wisteria atau tanaman wisteria. Kenapa harus memotongnya seperti itu? Karena kita menyisakan ini. Jadi ini nih tahun kemarin kan batang muda ya. Sekarang berganti tahun dia udah jadi batang tua. Jadi di sekitaran sini nanti dia akan berbunga di tahun ini. Nah, ini contohnya udah mulai muncul satu bunga di sini ya. Itu kenapa memotongnya tidak pangkas langsung dari sini habis, enggak. Karena di antara tunas 1 sampai ke 4 sebenarnya itu nanti di tahun berikutnya dia pasti ada bunganya. Jadi teman-teman harus memperhatikan, dan mungkin bagi teman yang ada di Indonesia juga sama ya. Kalau mau memotong caranya seperti itu lebih baik ya. Kita sisakan batangnya di kisaran ruas 4. Hitung aja 1 2 3 4. Nah, itu cara pertamanya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ada di bawah? Jadi di bawah ini kan ada kebanyakan itu kan dia kan ada yang memang langsung dari biji, ada yang kebanyakan dia yang dijual itu dia okulasi. Jadi batang bawah ini dia nggak berfungsi. Nah, batang bawah ini harus kita pangkas sampai ke bawah. Karena apa? Karena batang ini dia cuma menjalar ya, seperti ini nih. Dia hanya menjalar aja tanpa ada bunga. Dan kalau kita biarkan, nanti batang ini dia akan mengambil nutrisi sehingga batang atasnya ini, yang batang utamanya ini, dia kekurangan nutrisi dan akhirnya pembungaannya itu tidak maksimal. Yang ujungnya lama-lama kalau kebanyakan apa sih ini namanya saker ya. Kok bisa dibilang saker, kayak seperti mawar. Kayak seperti bunga mawar. Jadi ini harus kita pangkas sampai ke bawah. Jangan biarkan ini sampai kemana-mana ya. Aku tahun kemarin aku potong ini, dan tadi sisanya juga aku potong ini sakernya, ini aku potongin lagi biar maksimal pertumbuhannya ya. Dan itu saya perhatikan. Nah, ini juga ini nanti jadinya daun semua ini ya. Nih jadinya daun semua di sini nih. Jadi nggak semuanya itu jadi bunga. Ya, pemupukan juga mendukung untuk terjadinya pembungaan. Ini aku pakainya pupuk tai sapi. Jadi seperti itu ya teman-teman sobat gardening. Buat teman-teman yang punya bunga wisteria atau ingin menanam bunga wisteria, ini contohnya ya. Ini bunganya banyak nih. Ini percabangannya ada 1 2 3 4. Ini cabang utamanya, cabang tuanya ya. Ya, aku nggak potong. Ini cabang tahun kemarin, awal tahun. Nah, ini cabang sekitaran bulan kalau nggak salah Juni atau Juli gitu. Aku potong lagi, dan disinilah muncul. Ini kan ada 1 2 3 4 ya. Ternyata muncul semua bunganya.
Ya, ini kenapa aku sisakan sekitar 4 ruas. Tujuannya biar bunganya itu pada muncul di daerah situ. Tapi nggak semuanya, di sini malah enggak ya. Di sini bunganya malah munculnya ada di sini. Sementara yang sini daun semua. Ini bunganya cuma ada 2 di sini. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa tanya ya atau komentar, atau juga bisa inbox di Facebook Gardening at Home juga, di fanspage-nya. Kita juga punya fanspage-nya Gardening at Home ya. Ya, nanti saya akan menjawab sekiranya saya tahu lebih banyak ya. Nah, ini di musim semi belum ada daunnya semua karena suhunya masih dingin dan ini lagi dalam tahap masa pertumbuhan sekarang wisterianya. Ini usianya udah agak lama dan ini wisteria ini nggak aku buat jadi menjalar, tapi dia masih berbentuk pohon sampai sekarang. Karena memang kita di sini itu membuat secara pribadi aku nggak mau menjalarkan wisteria ini, jadi aku selalu buat seperti pohon biasa aja. Jadi buat teman-teman yang juga kepengen bunga wisteria tapi nggak mau menjalar, kita treatment bunga wisteria ini seperti pohon. Nanti juga dia tidak akan menjalar. Ya teman-teman, sekarang nanti saya akan update. Oh ya, untuk bunganya itu bisa kita 3 kali berbunga dalam setahun ya. Tergantung tekniknya, cara pemotongannya. Kalau benar nanti berbunga terus sampai 3 kali. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, tentang memelihara bunga wisteria ini. Buat teman-teman mungkin kenapa wisterianya nggak pernah berbunga? Nah, itu mungkin salah di teknik pemotongannya atau memang kurang dewasa. Jadi sekitaran usia 5 tahun ke atas itu baru mulai belajar tahap berbunga untuk bunga wisteria. Jadi jangan kecewa kalau misalkan kok nggak berbunga terus-terusan nih, nggak pernah berbunga sejak dari beli. Mungkin tanamannya itu masih kategori tanaman muda atau tanaman itu dari biji. Kalau wisteria dari biji itu dia susah untuk berbunga ya, karena di sini juga kita punya wisteria dari biji udah 3 tahun lebih malah nggak berbunga-bunga. Jadi nanti aku mau update kalau misalkan wisteria aku yang dari biji juga berbunga, aku akan infokan nanti. Oke sobat gardening, sekian informasi dari Gardening at Home. Buat yang suka dengan video ini bisa like, subscribe, dan komentar ya. Dan nanti gardening akan memberikan tips-tips atau seputar penanaman bunga yang mungkin bermanfaat buat kalian semua.